Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur memasuki bulan Februari, tepat tanggal 1 hari ini. Semua kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini adalah anugerah Tuhan. Mari bersama-sama kita mau berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan, langkah-langkah hidup kami Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai dengan hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami mau datang untuk kami beribadah kepadamu, menaruh pujian kami kepadamu Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya Tuhan, Engkau Allah yang ditinggikan, yang layak terima hormat dan kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan doa kami kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Mari yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku.
dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Biarlah musik mengalun dengan lembut pagi hari ini. Kalau kami bisa melewati semuanya Tuhan, kami tahu Tuhan ada sebuah anugerah yang besar, kasih-Mu Tuhan, yang mengalahkan ketakutan kami, yang mengalahkan raksasa-raksasa dalam hidup kami Tuhan. Tantangan gunung batu di depan kami Tuhan, boleh hadapi dengan kuasa nama Yesus. Kalau sampai dengan hari ini ada satu penyertaan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin manusia melupakan dan mengecewakan kita, namun nama Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Nama di atas segala nama. Dengan lembut bersama-sama kita katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sampai detik ini ku melihat, yes, penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu dalam segala hal yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan. Engkaulah tempat kami bersandar. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai lamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku.
satu-satunya. Pengharapanku. Hanya Kau tempat kami berseru, hanya Kau tak pernah tinggalkan kami. Tuhan, kami datang menyembah. Kaulah yang sempurna. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Oh, ya Rabala 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 Ramase, Yesus. Rabala Ramashini Nira la Ramase. Saat kami menyembah Tuhan, saat kami berserah kepadamu Tuhan, kuasa-Mu bekerja melampaui segala pikiran kami. Kurabala rama sikini nala rama lama ya rama se. Kuriala rabala rama ya rama sikini dakala rabala rabala rama ya rabala 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 rama se. Rabala rabala rama ya rabala 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 rama syabara rabala rabu. Haleluya. Tempat kami bersandar, tempat kami berseru, hanya nama-Mu Yesus Tuhan. Shanala ramala ramala ramayamu, Shanala ramala ramasi. Kasih-Mu melawat kami Tuhan, kasih-Mu mengobat luka-luka hati kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan membuat kami mampu berseru, membuat kami mampu berkata, Tuhan tempat perlindungan, Tuhan tempat kekuatan, Tuhan tempat kami bersandar. Haleluya, haleluya, ya Rabala Ramade. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Syukur Rabasyata Garala Rabala Rabala Rabala. Kiala Rabala 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 Rabala. Terpujilah Tuhan, layak disembah. Oh Tuhan, Rabala 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 Syalara Rabala 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 Syalara Rabala Rabala Rabala. Rasul Paulus berkata, di dalam kelemahankulah kuasa-Mu menjadi sempurna Tuhan. Karena kita bersandar, kita berharap bergantung kepada Allah.
yang memberikan kita kemampuan, memberikan kita kekuatan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari jemaat bersama-sama kita berkata, dalam kelemahanku ada kuasa yang memampukan kita melewatinya. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantangan, apa yang kau hadapi hari ini, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Satu-satunya Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Yesus membuat mujizat sejati. Haleluya. Raba-raba syadakalararaba shalararaba ya raba. Mari saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Kita bersama kata dengan iman.
teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi kita menyembah Tuhan. Mari berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sanggup, Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Engkau pembuat mujizat, Engkau Tuhan yang sembuhkan kami, Engkau yang sanggup jamah. Kurabala rabashala rabala rabala rabayara labu. Kau Tuhan yang sanggup melampaui jauh dari apa yang kami lakukan, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiala rabala rabala rabaya rabala 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 rabasandi. Kiala rabala rabala rabaya rabala 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 rabaya rabala rabase. Haleluya. Bala rabashala rabala 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 ramasandi. Kiala rala rabaya rala rabaya rabalamu. Shana la rabala rabaya rala ramase. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Engkau yang menaruh pengharapanmu kepada Allah satu-satunya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Tuhan, gunung batu, tempat kita berseru. Kurabala rabala rabas. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku
Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya. Mari bersama-sama deklarasikan iman kita kepada Yesus. Kau besertaku. Aku tetap percaya. Aku tetap percaya, tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan bersama-sama. Aku masih punya Tuhan. Haleluya. Aku masih punya Tuhan. Amin. Haleluya. Aku masih punya Yesus. Yes. Tempat kami bersandar. Amen. Engkau gunung batu. Engkau yang semuanya dalam hidup kami Amen. ada dalam tangan-Mu Tuhan. Yes. Engkau yang menghancurkan raksasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Percaya bahwa kita punya Allah yang mengalahkan segalanya. Karena Allah kita sudah bangkit. Amin. Amen. Allah kita sudah bangkit. Amin. Amen. Haleluya. Katakan bersama-sama, Allah kita bangkit. Katakan bersama-sama, Allah kita bangkit. Katakan Yesus kita bangkit. Haleluya. Katakan sama-sama, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bersama-sama katakan, Allah bangkit,
bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama katakan. Oh, 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 oh. Yesus kita sudah bangkit, mengalahkan semuanya, mengalahkan maut. Kalau cuma raksasa dalam hidup kita, pasti Yesus yang sanggup. Mari kanan kiri, muka belakang, katakan, Tuhan kita sanggup. Haleluya, Tuhan kita sanggup. Tuhan kita sanggup. Haleluya. Karena kita diberikan kuasa, kita diberikan kemenangan atas nama di atas segala nama. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berapa banyak yang percaya
Kita punya Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Ya Allah yang sanggup oleh darahnya. Haleluya. Kita dimenangkan, kita disembuhkan, kita dipulihkan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Raja, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Sekali lagi saya mau kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk, saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita, offering kita, bahwa kita beri yang terbaik. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang juga sudah mempersiapkan untuk persepuluhan yang sudah juga kita akan mengembalikannya. Mari kita mau berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk kami menabur. Benih yang kami bawa ini tanda ketaatan kami. Baik benih persepuluhan, benih persembahan-persembahan khusus, ataupun benih persembahan yang setiap waktu kami bawa Tuhan. Sebagai tanda syukur kami, Engkau masih menolong dan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah hati kami boleh berlimpah dengan pujian kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami siap menaburkan benih kami. Amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy Ones. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy Ones. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And on, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Amen. Because of what the Lord has done for us.
Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy Ones. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Jesus God, His Son, and now let the wind say, I am strong. Let the bull say, I am rich. Hallelujah. Because of what the Lord has done for us. And now let the wind say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Kini yang lemah berkata, aku kuat. Yang miskin berkata, aku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata, aku kuat. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara, untuk menyambut firman Tuhan. Kaya karena perbuatannya pada kita. Ini yang lemah berkata, aku kuat. Yang miskin berkata, aku kaya, karena perbuatannya pada kita. Mari renungkan sejenak. Pagi ini apakah engkau sudah mengucap syukur? Karena janjinya ya dan amin. Amin. Ketika engkau lemah, maka engkau kuat. Ketika engkau miskin, maka engkau kaya. Amin. Yesus. Karena apa? Karena Tuhan yang memperbuat itu bagimu. Amin. Mari Roh Kudus berkaryalah di tempat ini. Kami manusia yang banyak kelemahan, banyak keangkuhan. Kami mau merendahkan diri, melihat salib-Mu, melihat tangan-Mu yang berlubang paku yang sudah menebus dosa kami. Berfirmanlah, Yesus Kristus Tuhan, yang
siap menerima firman? Katakan amin. Shalom, selamat pagi, silakan duduk. Puji Tuhan. Tema kita di bulan ini luar biasa ya. Saya mendapatkan tema ini ketika renungan pagi ya. Facing the giant. Hadapi musuh, menghadapi musuh raksasa ya. Menghadapi raksasa, facing the giant. 1 Samuel 17 ayat 50, mari kita baca bersama-sama. Biarlah selama sebulan ini ayat-ayat firman tentang menghadapi raksasa ini kita boleh renungkan dan kita pegang baik-baik ya. Ayo kita baca 1, 2, 3. Demikianlah Daud belum bareng. Halo, bangun. Sudah jam 7. 1, 2, 3. Wow, ini sangat keren saudara. Bukan cerita anak-anak sekolah minggu saja, tapi kisah ini kisah nyata ya. Yang kita harus renung-renungkan pada bulan ini, pada pagi hari ini istimewanya. Bayangkan orang perang tanpa menggunakan pedang. Bisa enggak ya? Orang membunuh orang tanpa menggunakan alat. Oh, sangat bisa saudara-saudara ya. Hari ini tidak ada yang mustahil bagi nama Yesus. Tetapi kita tidak membunuh orang ya. Tetapi kita menghadapi raksasa. Daud bisa mengalahkan Goliat karena ia punya apa saudaraku? Memiliki apa? Halo? Iman. Katakan, apa engkau memiliki iman? Salami kanan kirimu, tanya, oh ada iman enggak? Kamu punya iman enggak? Daud bisa mengalahkan Goliat karena ia memiliki iman yang kuat kepada Tuhan dan berani untuk menghadapi tantangan ya. Jangan menjadi pecundang, tapi hadapi. Banyak orang itu berani di awal, tapi takut. Bahkan di tengah-tengah sudah takut. Dan di akhir apalagi ketakutan, lari terbirit-birit saudaraku ya. Selain itu, Daud juga punya strategi yang tepat. Yaitu menggunakan batu dan katapel untuk mengalahkan Goliat. Kok bisa ya? Daud bisa berpikiran, aku disuruh bawa pedang, aku disuruh pakai apa itu? Baju jirak, kabotan saudara-saudara, ya, berat. Baju perang itu sangat amat berat. Belum lagi tombak, belum lagi tameng ya. Tetapi ia punya satu kebiasaan, yaitu mempergunakan katapel ya. Mungkin yang perlu melihat di googling ya, bukan katapel kayak kita punya ya. Kita kan pakai huruf I itu ya, batang pohon yang huruf I, kemudian dikasih tali ban ya, terus batunya ditaruh terus dibentangkan gini, terus dilemparkan kan begitu ya. Tapi ini umban saudara. Jadi ada kantong, ada tali, terus ada batu. Dan itu diputar gini ya saudara ya. Diputar gini terus wes gitu loh saudara ya. Kok berani ya Daud memakai hal-hal sederhana, hal-hal yang gak ada artinya ya untuk perang. Dengan demikian musuh seraksasa itu
Dan kemudian ia hanya membutuhkan batu dan pengumban itu namanya ya. Nanti searching di Google ya. Nah, Daud punya strategi yang tepat. Ia tahu kelemahan Goliat di mana. Ya, Goliat itu pakai ketopong juga. Ya, pedangnya gede sekali, saudara ya. Seperti pesanya tukang tenun ya. Tukang tenun itu kan ada papan melintang gini yang dijedok, jedok. Lah pedangnya segitu. Segini saudara-saudara. Dan menghadapi dia yang banyak cakap. Goliat ini ngomong gede. Kalau saudara mau baca ya nanti di rumah baca baik-baik 1 Samuel 17 itu ya. Tapi Daud membalas tidak banyak ngomong saudara-saudara. Kita baca 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Kecil-kecil aku tidak bisa baca, saudara aja yang baca. 1, 2, 3. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini ayat yang luar biasa. Kalau hari ini engkau mempunyai musuh, apakah itu berupa sakit penyakitmu ya? Apakah itu berupa ekonomimu yang carut marut ya? Kemudian engkau mendengarkan suara Goliat, suara raksasa, gak mungkin kamu sembuh. Lihat entah, benjolanmu itu tambah suwe, tambah atos, tambah gede. Lah, apa itu? Mulai kan? Mulai. Lihat entah, macam-macam intimidasinya. Kakimu itu sakit, belum dipegang aja sudah jerit-jerit. Mosok bisa sembuh ya? Bahkan dokter ngomong tidak ada obatnya. Bagaimana perasaanmu? Itu seperti suaranya Goliat ya. Ngomong macam-macam. Membuat hati orang yang mendengarnya menjadi kecut. Sehingga Raja Saul pun ngadain sayembara. Siapa yang bisa ngalahkan Goliat akan tak pek mantu. Seperti itu saudaraku ya. Jadi di sini kita melihat kegentaran itu mulai dari pojok pimpinan sampai prajurit, bahkan sampai rakyat jelata. Tetapi ada satu pribadi yang kecil mungil, pipinya kemerah-merahan, kerjaannya menggembalakan kambing domba cuma 2-3 ekor. Bukan 10, 100, 200 ribuan, enggak saudara, cuma beberapa ekor. Dan pekerjaannya tiap hari memuji Tuhan, memainkan kecapi, dan dia menghalau musuh-musuh yang mau merampas binatang peliharaannya. Jadi ketika Saul melihat Daud, mikir, iso ta iki. Tapi Daud berkata, fakta, data. Aku ini biasa mengembalakan kambing domba ayahku. Kalau ada beruang, kalau ada harimau, kalau ada binatang-binatang buas, aku robek mulutnya. Itu kalau didengar Goliat gimana ya? Mulut besar dirobek sama si kecil mungil Daud ini. Tentu dia tambah marah ya. Tetapi ayo kita melihat Alkitab kita lebih jeli lagi ya. Nah,
Kita melihat lokasi sekarang ya. Lokasi di mana pertempuran itu terjadi. Ya. Pertama kalau kita mau menduduki satu wilayah, itu pasti survei ya. Kita kalau mau ngajak usia emas Golden Age untuk wisata, kita harus survei dulu ya. Jangan-jangan nanti banyak tangga. Jangan-jangan nanti tempatnya susah. Ya, terlalu banyak jangan ya. Akhirnya kita makan jangan asem. Nah, disitulah kita melihat di mana Daud bertempur, lokasinya ya. Nah, kita baca ya. Lokasi Daud. Ternyata Daud itu berperang di antara kemah ya, kemah orang Filistin dan orang Israel ya. Di daerah saat ini kota kuno. Spesifiknya daerah itu di mana orang Israel dan Filistin itu berkemah. Jadi tonggoan ya. Berkemah berdekatan. Nah, mereka berkemah di lembah Elah. Emek Ha-elah. Lembah Elah, Emek Ha-elah. Itu terletak di wilayah kaki Yudea, Israel. Ya. Apa artinya Elah? Apa artinya Elah? Ternyata nama itu punya arti ya. Kalau Pak Anton, namanya Anton artinya apa ya? Halo? Ada namanya Pak Anton di sini? Ada ya? Artinya apa Pak? Lupa. Nanti dicari ya di Google. Anton artinya apa? Tanya aja sama AI. Jadi lembah Elah ini membentang di bawah Tel Azekah, di mana Daud muda mengalahkan raksasa Goliat dengan katapel. Luar biasa. Artinya Elah adalah Tuhan atau dewa. Zaman biyen Tuhan itu disebut dewa. Ya. Jadi antara Bethlehem, geografi, sekarang ini geografinya, antara Bethlehem yaitu asal Daud dengan Gad, kampung halaman Goliat. Jadi mereka bertetangga ya, tapi gegeran. Jangan gegeran sama tonggomu ya, toleh sebelahmu, kamu gegeran ya. Ya. Jadi mereka berperang di lembahnya Tuhan. Engkau punya musuh rohani enggak? Halo? Punya. Siapa namanya? Iblis. Ya, iblis bisa pakai suamimu. Iblis bisa pakai istrimu. Iblis bisa pakai anak-anakmu. Enggak jauh, tonggo, bahkan satu rumah. Jadi musuh. Ya. Jadi musuh. Engkau punya musuh rohani. Dan bagaimana engkau dapat mengalahkannya? Pertempuranmu harus ada di lembahnya Tuhan. Amin. Pertempuranmu harus ada di lembah Elah. Ini bukan satu kebetulan. Ini secara geografi, ini secara sejarah. Tempat itu sangat dan amat bersejarah dan punya asal-usul saudara-saudara, tidak sembarangan. Jadi ketika kita melawan facing the giant, cari lembah Elam. Cari lembahnya Tuhan. Bukan cari terus kamu yang ngelabrak ke sana kemari, ruwebut karpe dhewe. Enggak. Berperanglah di lembahnya Tuhan. Keren loh ini sangat keren. Karena apa? Tuhan sudah berjanji memberi engkau kemenangan. Kalau engkau sampai tahun 2026 ini masih kalahan yo. Masih kalah.
Masih kalah terus, mengalahkan dirimu sendiri ini loh, kalah, tidak punya penguasaan diri. Ayo kita berada masuk ke dalam lembah Tuhan. Di puncak gunung gitu loh enak. Tuhan berkata bukan di gunung tempat penyembahan. Tetapi Tuhan itu ada di dalam dirimu. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi semuanya ini indah ya, berkaitan sekali ya di dalam Alkitab ini ya. Kalau kita melihat Elam itu atau Elah berarti Tuhanku ya. Kita ingat waktu Yesus berteriak Eloi Eloi lama sabachthani, dia memanggil Tuhan. Elam, Elah, lembah Tuhan. Bahkan Mazmur 23 berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam, gadamu dan tongkatmu ada bersamaku. Jadi tidak usah takut. Mungkin engkau merasa kalah ya. Aduh, aku kalah kalau berperkara melawan Dia. Aku pasti kalah. Dia punya segalanya. Dia seperti Goliat. Dan aku harus berperang melawan Dia. Aku bakal kalah. Oh no. Masuk ke lembah Elah. Ke lembah Elam. Juga dikatakan lembah Tarbantin. Memang bahasanya macam-macam ya. Ada bahasa Aram, ada bahasa Ibrani, bahasa itu dari rumpun bahasa Semit dari daerah Israel disebut Semitik, Arab ya dan sebagainya itu. Ingat pohon Tarbantin, yaitu tempat di mana Abraham itu memasang kemahnya ketika ia pergi dari tanah leluhurnya Ur Kasdim, dan ia masang kemah di bawah pohon Tarbantin. Pohon Tarbantin itu artinya pohon Elah, pohon Elam, pohon Tuhan. Jadi ketika engkau berpindah, mungkin kalau saya dari Surabaya ke Sidoarjo, tapi asalnya dari Mojokerto, Surabaya, persinggahan sementara, akhirnya menetap di Sidoarjo. Kalau suami saya dulu sama-sama Mojokerto, akhir menetap di Porong, dan berdua pindah menetap di Sidoarjo. Di Sidoarjo, kami berumah di bawah pohon Tarbantin. Amin. Di bawah lindung. Pohon Tarbantin itu gede banget saudara ya. Gede banget, dan kalau engkau berkemah di bawahnya, engkau dapat oksigen, engkau dapat kehidupan ya. Ada keteduhan, dan juga ada perlindungan terhadap angin, badai, pasir, dan sebagainya ya saudara. Makanya Abraham berkemah di bawah pohon Tarbantin. Mungkin hari-hari ini engkau cari rumah ya. Mau tinggal di mana ya? Mau cari kota ya? Mau tinggal di mana ya? Atau engkau diutus oleh gerejamu untuk menggembalakan di sebuah kota. Kalau Indonesia ini terdiri berapa? Berapa ribu pulau? 12.000 ya. Kita cuma 250 orang ya. Sudah pilihan satu pulau masing-masing satu orang, cik gak gegeran. Saudara milih yang mana itu nanti dicari di peta ya. Mau milih mengembalakan di mana? Berani enggak gitu? Halo, kok meneng kabeh wedi? Takut diutus? Enggak usah takut. Selama engkau ada di bawah pohon Tarbantin ya, di lembah Elam, di situ ada Tuhan. Amin. Engkau harus berkata, enggak apa-apa di mana saja, asal di situ ada Tuhan. Yes? Yes.
Tidak usah takut. Ketika engkau menikah, engkau harus pergi. Seorang dari tim musik kita kan pergi jauh ya. Pergi Pulau Kalimantan. Nggak usah takut. Selama di sana ada Tuhan. Amin. Jadi di dalam hidup ini kuncinya itu, di mana ada Tuhan, di situ ada aku. Di mana ada aku, di situ ada Tuhan. Kanan kiriku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ayo nyanyi, kiri kan. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Percaya kepada Tuhan, kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, ku percaya kepadanya. Tuhan, menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku. Amin. Daud memiliki hati yang beriman sungguh-sungguh teguh di dalam Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Daud punya kelemahan? Punya enggak? Halo? Punya kelemahan terhadap siapa? Para pria di sini ada yang kayak Daud enggak? Mau kayak Daud menjadi raja, menjadi pemenang. Kalau perang enggak pernah kalah, tapi dia punya kelemahan. Jadi lebih baik seperti Yesus. Ya mungkin ibu-ibu istri-istri cocok Daud loh Pak. Tak apa-apa, sekarang ngomong aja cocok Daud kok Yesus saya gitu ya. Karena ternyata Daud pun itu loh punya kelemahan. Kelemahannya yang terkenal yaitu menghadapi Batsyeba. Tetapi kelemahan lainnya ada. Tidak hanya itu saudara. Ya. Kelemahan lainnya adalah dia tidak disiplin. Katakan disiplin, 1, 2, 3. Disiplin. Disiplin ini ya asal kata dari disciples, murid ya. Murid itu mesti disiplin. Masuk sekolah enggak bisa ya sesuka hati ya. Misalnya jam 7 gitu, jam 7 kurang 5 gerbang udah ditutup. Nanti kalau kamu jam 7 lebih 5 berarti kan enggak disiplin, enggak boleh masuk ya. Nunggu mereka berapa saat baru pakai surat baru masuk saudara-saudara. Itu untuk mendidik murid menjadi disiplin. Nah, kelemahan itu adalah tercermin yaitu ketika ia tidak bisa mendidik anak. Tidak menghukum anak-anaknya yang berbuat dosa. 1 Samuel 3 ayat 13 kita baca. 1 Samuel 3 ayat 13. 1 Samuel 3 ayat 13. 1, 2, 3. Sebab telah kuberikan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tapi ia tidak memarahi mereka. Seringkali anak-anak nggak mau taat ya sama Tuhan. Seringkali kalau diajak beribadah nggak mau. Aku masih nonton film karena jam ibadah itu aku sedang nonton film lagi seru-serunya. Nanti aku terlewat. Seringkali nggak mau
gerejanya jadul, kurang meriah dan sebagainya. Pokoknya alasannya satu abrek. Ingat baik-baik ya. Ketika engkau tidak memarahi, ini tadi ya, bukan saya yang ngomong. Ayo baca sekali lagi. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tapi ia tidak memarahi mereka. Ini ya guru-guru sekolah minggu, ya, youth, pastor youth, ya, semua yang punya cucu usia emas ya, ini baca baik-baik, bila perlu ditempelin ya, di print ditempelin di rumahmu. Ternyata ada hukumnya loh. Kalau membiarkan anak-anak sakarepe dhewe, ya Stanley. Nah, Stanley ini taat lian, jejer mamai terus. Iya kan? Kalau enggak taat terus enggak dihukum. Kesalahannya itu jatuh pada orang tua. Orang tua nih yang dihukum oleh Tuhan. Jangan enak-enak ya punya anak ya. Hari ini statistik menunjukkan angka pernikahan itu menurun. Mereka sudah hidup mapan enak, merasa nanti nek punya keluarga penuh masalah. Karena yang didengarkan suara Goliat itu, ya, di sekelilingnya itu membingungkan. Ya, kalau kamu nanti menikah, ya lek enak, lek gak enak, enakan melo papa. Akhirnya mereka nanti ayo menikahi, kerja sampai akhirnya melewati batas-batas normal untuk menikah ya. Akhirnya wis aras-arasan males saudara-saudara. Nah itu diterus-terus maka rancangan Tuhan dalam hidup kita akan gagal. Karena Tuhan ngomong apa? Penuhilah bumi. Akhirnya punah saudara manusia itu. Banyak doginya daripada manusia. Iya kan? Banyak kucing lebihan daripada manusia. Loh, iya loh. Pada satu peperangan dikatakan oleh Tuhan, karena rakyat atau nabi bertanya, kenapa kok perangnya harus satu fase demi satu fase, enggak langsung digeruduk kemudian habis? Iya, supaya binatang buas enggak lebih banyak daripada kamu. Waduh. Kalau kita sudah tidak mau menikah, kita sudah putus asa, melihat masa depan, aduh harga rumah cek larange, nek murah kok satu kupon. Ya. Gak ada iman saudara, gak ada iman untuk melanjutkan perintah Tuhan. Waktu anak saya Dani itu tidak menikah ya, menikah umur piro ya? 2013, dia lahir tahun 80. Berarti umur berapa menikah? Hah? 33. Ya wis pokoknya 30 lebih. Mertua saya ya, Mak Porong namanya. Ben ketemu aku, Dani itu ya suruh menikah. Ya Mak. Elingno ya, Dani itu suruh menikah. Ketemu lagi, Elingno ya, Dani itu suruh menikah. Elingno ya, Angie itu menikah besok. Elingno ya, siapa lagi ini arek dua itu? Anaknya sapa iki jenenge? Laura mbek Indi itu harus menikah. Itu didowangung-dengungno saudaraku ya. Didowangung-dengungno. Ya rasanya enggak enak-enak orang makan ya, enak-enak makan Imlek suruh menikah. Suruh menikah. Iya lo, ingat lo ya, suruh menikah. Wis punya pacar tah? Belum, Mak. Wis punya pacar tah? Belum, Mak. Akhirnya ketika beliau mau wafat, saya itu justru pergi Eropa untuk kenalan sama pacarnya Dani. Tapi Mak sudah tidak menangi ketika Dani menikah. Tapi saya melihat ya, apa yang didengung-dengungkan oleh orang tua kita itu manjur. Halo? Hai orang tua ada di sini, Mak engkong. Orang tua ada ya, Papa Mama. Didengung-dengungkan itu ya. Pesan Tuhan itu didengung-dengungkan. Akhirnya
Itu bukan satu kebetulan ya. Suatu hari ketika Dani pindah rumah, dia memasang fotonya dia menikah. Ya, foto lagi pakai pakaian pengantin. Siapa pasang foto pernikahan di ruang tamu? Halo? Atau minimal di ruang tidur lah. Agus masang enggak? Hah? Gak masang Gus? Oh meneta afdrik no Gus ya. Tenan Gus, tak sak banner gini loh. Ya, dipasang Gus, dipasang. Dipasang Gus, besok tak tanyai lagi. Wes tak Gus ya? Ya itu. Tak dengung-dengung. Maksudnya apa saudaraku ya? Supaya pattern itu kelihatan. Duh, anaknya loh cilik Jasper sama Eva. Terus Teresa itu masang, terus ngomong, ini biar pattern ini dilihat oleh anak-anak. Karena jangan sampai jeruk makan jeruk. Ngerti ya? Hah? LGBT. Supaya dia tahu nek wedok itu mesti menikah ambek laki. Bukan wedok ambek wedok, lanang ambek lanang. Itu ndak ono di Alkitab. Oh keren mantuku. Ya. Tuhan Yesus ngajar dari orang tua kita turun kepada anak, turun kepada cucu, turun. Sedih enggak kalau jeruk makan jeruk di dalam keluargamu? Ayo ngomong. Hah? Sedih enggak? Sedih saudara, sedih. Daud sedih enggak dalam hidupnya? Dia membasahi malam-malam sebagai raja dengan air mata ketika ia dikejar-kejar Absalom mau dibunuh. Karena dia tidak menegur anak-anaknya untuk beribadah kepada Allahnya dan untuk berlaku benar seperti orang tuanya. Daud sendiri salah soalnya. Jadi hari ini pesan Tuhan di bulan Februari ini memang tidak enak dirungokno. Ya. Tetapi kalau engkau mau menang terhadap segala masalah di rumah tanggamu, di pekerjaanmu, di mana-mana engkau diutus oleh Tuhan dan engkau menghadapi penghadangan, engkau menghadapi raksasa dalam hidupmu, ingat, engkau harus pilih lokasi untuk berperang dengan baik. Yaitu lembah Elam. Elah atau Tarbantin, lembahnya Tuhan. Menang tanpa ngasorake, bahasa Jawa, menang tanpa sorak-sorai, menang tanpa pedang, menang tanpa melukai orang. Satu-satunya cara masuk lembah Tuhan. Karena di situ gada dan tongkat Tuhan ada dan Tuhan yang berperang ganti kamu. Mungkin kau tidak kayak Daud pinter ngumban saudara-saudara, tapi kata-katamu kayak watu. Lek disawat wong, klatok, matilah. Ya kan? Jangan main-main ya. Harus tepat. Jadi pagi hari ini di hadapan kita adalah tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti dan anggur. Tapi Daud ini dikasih Tuhan. Sehingga dari keturunan Daud lahirlah Mesias. Sang Mesias memang bobot bibit bebetnya enggak bagus ya. Ada Rahab, sang pelacur, ada macam-macam lah. Orang-orang yang kalau dikatakan kudus ya enggak kudus lah. Ada Daud yang salah, ada Daud yang berdosa. Tetapi kenapa? Kok itu yang dipilih oleh Bapak di surga? Saudara, kelemahan Daud tidak membatalkannya menjadi raja. Ingat ini ya. Kelemahanmu tidak membatalkanmu menjadi hambanya. Yes? Katakan yes, yes, yes 3 kali. Jadi hari ini ketika engkau mau merendahkan diri dan bertobat di hadapan Tuhan seperti Daud tadi. Dia ditegur Nabi Nathan dan dia mengakui dan dia bertobat. Tahtanya tetap kokoh.
bahkan sampai melahirkan Mesias. Mungkin engkau merasa aku jadi hamba Tuhan, waduh, masa laluku buruk lah, masa laluku enggak baik lah. Tuhan enggak melihat masa lalumu, amin. Dia melihat masa depanmu, amin. Yeremia 29 ayat 11 ayat dihafal 1, 2, 3. Sebab aku ini amin. Yang tidak hafal, ayo dihafalkan. Jadi Tuhan melihat hati. Daud mau bertobat, minta ampun, memiliki hati yang mau mengakui kesalahan dan kembali kepada Tuhan. Dan akhirnya Raja Daud sebagai raja tetap dihormati sampai hari ini. Bahkan bintang negaranya adalah bintang Daud. Saudara, kita manusia biasa, banyak kelemahan, banyak kesalahan. Tetapi ketika kita belajar dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang penuh banyak kesalahan, tapi oleh Yesus diampuni segala dosanya. Amin, saudara-saudara. Di hadapan kita ini tubuh dan darahnya, walaupun dalam bentuk fisik roti dan anggur. Tetapi ayo kita bersekutu. Kita mau pikul salib untuk mengikut Tuhan. Amin. Kita mau berada di dalam hadirat-Nya senantiasa. Ketika seseorang berada di dalam hadirat Tuhan senantiasa, maka ketika ia berjalan, jalan-jalannya penuh dengan kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sudah mengingatkan kepada kami bahwa kami dapat mengalahkan segala musuh kami ketika kami ada bersama Engkau. Karena yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pedang, yaitu Engkau sendiri, yaitu Sang Firman. Pedang kami adalah firman Allah. Kami mau afirmasi dalam hidup kami. Kami mau memperkatakan setiap hari dalam hidup kami. Kami mau taat kepada Yesus. Hidup kami diubahkan, penyakit kami disembuhkan, ekonomi kami dipulihkan, masalah kami diselesaikan. Di hadapan kami adalah tubuh dan darah-Mu. Tuhan, biarlah kami boleh bersekutu dengan Engkau, memikul salib dan mengikut Engkau setiap hari. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Beri kemuliaan kepada Allah kita. Kita akan dilayani Pak Gembala untuk perjamuan. Saya undang petugas perjamuan. Haleluya. 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 Ya Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kau berkati, suci kuduskan. Ya Tuhan, yang sebentar lagi akan kami bagikan pada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan terlebih dahulu Kau jamah kami para pelayan perjamuan. Suci kuduskan, layakkan kami untuk melayani perjamuan ini. Dan Kau juga jamah seluruh jemaat yang hadir di gereja-Mu ini. Suci kuduskan, layakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami terima ini menjadi berkat bagi kami dan bukan menjadi kutuk bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamanya.
Ku dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia, selamatkanku. Dari yang sudah menerima roti dan anggur, saya undang kita bangkit berdiri. Ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, Tuhan. Pada malam perjamuan terakhir sebelum keesokan harinya Yesus disalibkan, Dia sedang makan bersama murid-muridnya dan mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Angkat roti tinggi-tinggi di atas kepalamu dengan tangan kananmu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita makan. Angkat cawan dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang sudah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan syukur yang di atasnya kami mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita minum. Katakan cawan dengan kepalamu, angkat kedua tanganmu, mengucap syukurlah bagi Tuhan Yesus yang sudah Dia rela mati di atas kayu salib untuk mengampunan dosa kita semua. Irama ya rama sikini amo, ya rama
dan darah Kristus menyatu dengan tubuhmu. Katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Syukur. Syukurnya bagimu Yesus. Kau baik, kau sungguh laku susah baik. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Anak-anakmu yang pasti berdosa. Anak-anakmu yang kurang taat kepada Kau. Tidak mematuhi perintah-perintahmu dan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Jadikan kami bisa memimpin keluarga kami, memimpin anak-anak kami. Yang kesalahan itu tidak Kau timpakan kepada kami Tuhan. Pakai kami lebih lagi di dalam Kau Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Mari angkat kedua tangan, tegakkan kepala, pandang Yesus untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin.